Selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari terakhir dari bulan Mei dan bulan ini adalah bulan Roh Kudus ya. Dan hari ini adalah renungan terakhir tentang Roh Kudus ya, yang kita selama beberapa hari ini ya, di dalam renungan-renungan kita selalu berbicara tentang Roh Kudus. Kalau minggu yang lalu saya bercerita bagaimana renungan kita pada waktu minggu lalu kita mengerti bagaimana seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia harus ya bukan hanya dikatakan di situ berbahasa asing, bahasa lain. Tapi yang penting adalah dia hidup benar sesuai dengan kehendak daripada Tuhan Yesus kita sendiri, karena Tuhan hadir sebagai roh kebenaran, roh penolong yang hadir di dalam kehidupan kita. Ya, dan tentunya kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan bertumbuh dan berbuah, dan ada buah roh yang tampak di dalam kehidupan kita. Ada damai, ada kasih, ada sukacita, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan renungkan bersama, yaitu hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu pengertian maksud daripada setiap orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita tahu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada setiap orang untuk ya menjadi saksinya, dan itu adalah bentuk daripada hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu kita menerima kuasa daripada Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus itu apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, seperti saya katakan, bukan hanya berkata kata bahasa lain, tapi yang penting adalah bagaimana kita ya mendapatkan kuasa daripada Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada orang lain. Kenapa hal itu begitu penting, Bapak Ibu Saudara? Dan ini adalah pesan daripada Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya sesaat sebelum Tuhan Yesus pergi naik ke sorga. Karena Tuhan tahu ya, Tuhan akan meninggalkan mereka, dan mereka ya diberikan Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu yang nantinya, yang dikatakan dalam Yohanes 14, dikatakan adalah roh penolong, dan roh itu roh kebenaran yang akan tinggal bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa setiap orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus ya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, karena Roh Kudus itu secara permanen sudah tinggal bersama-sama dengan kita. Dia tidak datang dan pergi ya, sebagaimana pada zaman-zaman perjanjian lama kita tahu bagaimana Roh Allah itu bisa datang kepada nabi-nabi kemudian pergi, bahkan kepada Raja Saul juga begitu, dipenuhi lalu pergi ya. Tetapi setiap kita Saudara, setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita bersyukur kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang permanen ada di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah janji daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita dipenuhi oleh Roh itu sendiri, maka kita tahu ya, kita harus mempunyai tanggung jawab sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Ya, pada saat saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara mendapatkan kuasa. Kuasa itu apa? Kuasa untuk menyampaikan kabar sukacita. Atau saudara diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Kita tahu kalau seseorang di dalam satu persidangan di dunia ini menjadi saksi, berarti dia dapat memberikan ya penjelasan kepada hakim bagaimana soal apa yang dituduhkan kepada seseorang pesakitan. Nah, saudara, pentingnya seorang saksi di sini adalah itu.
Saudara dan saya sudah dipercaya oleh Tuhan Yesus sebagai saksi untuk mengabarkan kabar keselamatan, kabar sukacita itu kepada orang-orang yang lain. Karena kita tahu, ya, semua manusia itu sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Tuhan Yesus tidak inginkan itu. Dia dengan penuh kasih, dia rela yang Allah itu sendiri menjadi manusia. Tujuannya ada apa? Untuk menyelamatkan setiap manusia, saudara dan saya, bahkan orang-orang lain yang belum mengenal dia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita yang sudah diberikan kuasa, jangan puas menjadi orang Kristen. Jangan puas dengan apa yang saudara ada. Ya, kita bersyukur. Ada buah roh di dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, dan seterusnya. Tapi, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita, ya, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yaitu apa? Untuk menyelamatkan orang yang lain. Saudara dan saya diberikan kuasa. Kuasa itu dalam bahasa Yunani dikatakan dunamos. Ya. Dinamit. Ada kuasa, ada kekuatan yang begitu besar, ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita diberikan kuasa yang begitu besar oleh Tuhan. Dan kuasanya itu apa? Kita dipenuhi oleh kuasa kasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya setiap kita dapat menjadi saksi, duta-duta Injil, mengabarkan kabar sukacita, ya. Kalau saudara, kita sudah merasakan apa yang kita dapat, kita sudah merasakan ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hidup kita. Alangkah indahnya kalau itu kita bagikan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tahu hidup manusia di dunia ini, mereka yang tidak mengenal Yesus, mereka bingung dengan apa yang harus mereka hadapi. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi setelah kematian nanti. Tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu jaminan daripada setiap kita adalah hidup kekal bersama dengan Yesus di sorga. Ya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu kita harus menjadi saksi. Ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak, Ibu, Saudara, kita dipenuhi oleh Roh Kudus supaya hidup kita, ya, dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi kita hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena kita tahu di dalam menghadapi hidup ini, kita pun tidak luput daripada pencobaan, godaan daripada si iblis yang ingin untuk menjatuhkan kita kembali ke dalam dosa, melemahkan iman kita, ya. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus benar-benar bersiap, ya. Kita tahu bahwa kita orang-orang percaya sudah dikaruniakan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mari kita bersama-sama, ya, melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, yaitu menjadi seorang saksi, ya. Kita tahu bahwa saudara dan saya, kita akan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang sudah menerima, ya, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.